saja nih nggak usah kayak berkorong ya, berkorong. Ya, yang terakhir bulan kemarin sampai ini insya Allah ke depan juga masih berlanjut mempersiapkan soal untuk asesmen kompetensi guru madrasah. Yang kemarin sudah tahap pertama dilakukan untuk guru kelas, terus jenjang MI sampai aliyah. Insya Allah yang akan datang dalam waktu cepat ini ya. Dan PJOK untuk MI. Ya belum apel ya, belum ya PJOK ya. Semuanya nanti akan dilakukan asesmen. Kalau yang guru kelas kemarin hasilnya sudah ada. Insya Allah saya mengerti musik, saya sempat lihat juga hasilnya. Ingin tahu informasinya? Alhamdulillah Bapak Ibu. Hasilnya alhamdulillah. Hasil AKM yang beberapa bulan yang lalu. Ya versi ini kurang lebih menggembirakan lah. Saya tuh melihat hasilnya itu kemudian teman-teman di pusat itu mereview ini benar salah soalnya, salah orangnya, salah aplikasinya atau salah gimana ya. Karena hasilnya itu ada yang 20 gitu, ada yang ya rata-rata di 48. Nah, rata-ratanya. Tapi saya kemarin senang. Kemarin itu nyampe mudah saja tidak. Kalau lihat Pak Joko Andringan, insya Allah nyampe. Paling 30 menit setengah jam sudah. Sama Bapak Ibu, prinsip dasar perakitan soal yang standar. Saya menyebut standar itu maksudnya begini. Secara umum, secara nasional ini akan kan ada guru yang pakai buat soal ya. Maksudnya gitu. Soal ya sah. Nah, macam-macam itu. Maksudnya kita belajar teknik kalau jenengan nanti diminta oleh kemenang atau siapapun membuat sebuah soal, itu setidaknya rujukannya adalah soal standar nasional gitu maksudnya. Nah, yang kedua kaidah penyusunan soal standar. Ini insya Allah saya kalau materi ini kemarin saya sampaikan Pak Kasih itu gampang. Insya Allah semua yang dikirim itu orang-orang pilihan. Gitu sih. Insya Allah ya. Orang-orang yang dipilih dong gitu. Dipilih kan bukan beli gitu kan ya. Jadi guru sebersih itu dengan juga itu kan ewon gitu. Yang dipilih di orang-orang yang paling stok markotop sebersih ini mewakili kepentingan bagaimana guru bisa membuat soal yang hot tadi itu ya orang yang ini. Makanya saya terus semakin tambah kue di mau 30 menit. Betul salah kasih milih orang-orang yang. Nah, mulai masuk ini kita itu zaman nanti selesai ini nanti tahu tentang kaidahnya seperti apa, nanti bagaimana cara meng-create-nya dalam bentuk isi-isi soal. Ini yang saya sebut, insya Allah sudah makanan sehari-hari kalau dulu, ya kan? Terakhirnya adalah menulis soal standar. Ya kalau tidak 60 minimal ya berapa gitu ya? Ya. Keluar 1. Ini saya sampaikan sebagai basis filosofis itu ini Pak. Coba. Saya mengamati mulai pusat sampai ke madrasah itu nggak paham tentang ini loh. Coba. Kenapa? Bukan tinggal. Sami. Saya bacakan awal. Soal HOTS selalu berbanding lurus dengan pembelajaran HOTS. Saya ulangi lagi. Soal HOTS selalu berbanding lurus dengan pembelajaran HOTS. Halo, spesifikasi anak bu, anak, anak. Ya ini si remek ini permiti Pak pendidikan ini. Padahal Pak evaluasi pendidikan alurnya itu sebenarnya bukan tes. Kalau tes itu dengan masuk pegawai negeri, masuk seleksi itu cocok dipakai. Sama-sama soalnya, tapi tujuannya berbeda. Di pembelajaran itu tujuannya sebenarnya adalah
assessment, lebih kepada apa Pak? Untuk melakukan pemetaan. Dari hasil assessment sebenarnya pemetaan. KDI ini kok masih selo bisa. Halo Pak, dia boleh. KDI ini loh sih rentan, ini loh sih rawan. Terus ya apa sih pembelajaran harus deh, kok nilainya kok jebol di KDI. Nah ini harusnya evaluasi itu nyampe ke sini, bukan berhenti dapat nilai terus kemudian kerak rapot, apalagi itu soal bintang kelas, juara kelas, momen pun. Gitu, kan bersih mas ya, juara kelas, nonton, diberi ya, nonton. Nah ini Pak, sing sejatinya kita ini nggak ke situ evaluasi. Terus salah apa? Mestinya lebih kepada tadi apa? Melihat hasil pembelajaran, bukan nilainya bukan. Itu hanya apa? Target antara. Saya sebut apa? Target antara. Kita tahu tentang anak itu bukan anak yang kita pilih, tapi lebih pada apa? Ingin mengetahui sebenarnya pembelajaran kita ini berhasil atau tidak. Nah, itu Pak. Ini pegangannya guru mesti. Nanti buat soal itu serius Pak. Karena apa? Ini kan nggak serius. Kan nanti dampaknya kepada pengukurannya nggak pas. Nah ini loh Pak. Nah ini yang kaitannya dengan evaluasi secara umum. Saya ingin Bapak itu nanti membuat soal itu sama-sama membuat soal tapi tujuannya berbeda. Kalau ujian madrasah tujuannya apa Bapak? Kalau ujian biasanya tes. Gitu ya. Nah, untuk tahu sebenarnya kita ini kelemahannya pembelajaran di mana. Pun, itu tujuan di evaluasi. Jadi tidak supaya nggak berhenti di situ. Nah, yang poin ini kira-kira jenengan nanti pembelajarannya sudah hal belum? Mau uji dengan nyambung betul ya. Ini sih kalau kadang bingung, tapi tidak ingat lah. Jenengan punya kesadaran bahwa untuk sementara mencoba menguji dengan soal meskipun pembelajaran belum sampai ke yang ini. Nah maka sebenarnya kalau saya mikir kayak tadi, nggak nyambung. Kalau kita buat soal yang begitu pembelajaran bukan ini kan berarti nanti kalau anak nilainya rendah, kayak seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini kita guru duwe alat terus akhirnya gitu. Enggak sampai KKM akhirnya tinggal mendijentak masing-masing. Nah, Excel cepat, Excel ini langsung tambah terus mengantarkan saja supaya nanti kita punya kesadaran sebelum kita bicara teknis. Karena ini kita bicaranya sangat teknis sekali. Nanti produknya kayak tadi kisi-kisi soal harus selesai. Harus selesai. Nah, karakteristik soal yang baik ini yang juga sama dengan yang soal Word juga sama sebenarnya. Iya, kelihatan. Mikir apa sih? Aslinya ini. Bukan kayaknya, memang putih dengan itu loh. Pilihan warnanya. Iya, warna. Enggak, nanti malah biar kok. Pokoknya jangan kelihatan atau gitu. Itu loh putih. Satu, mengukur kompetensi. Terus ya, kita maunya tujuannya mengukur kompetensi, bukan hanya anak gak nilai sekian, tapi lebih pada soal harus mengukur sebuah kompetensi tertentu yang secara spesifik sudah ditentukan. Soal bab akan mengukur C4 sampai C6. Tadi sudah ya. Terus ya, mulai C3 sampai C4. Beres pun nyambung dengan lengkap. Ini Pak kata kunci ini sebenarnya, berarti ada tujuannya. Sebuah soal ini harus mengukur sebuah kompetensi tertentu. Nah ini kadang guru itu buat soal kadang tidak nyambung dengan kompetensi yang itu. Ada banyak. Yang kedua, soal harus memiliki relevansi dengan kehidupan nyata yang dekat dengan peserta dan bisa berbasis studi kasus. Soal-soal begitu sekarang ada beberapa komponen, salah satunya adalah namanya stimulus. Tadi sudah ya.
Stimulus ya. Stimulus betul mulus. Stimulus. Kalau mau tenang yang ini. Nah, ada stimulusnya itu karakteristik Bapak Ibu. Jadi soal yang problem solving, soal yang hot itu selalu identik dengan apa? Stimulus yang kontekstual, yang dekat dengan anak. Nah, nanti dengan buat stimulus itu harus ingat kontekstual dekat dengan anak yang lagi in. Jadi jangan misalnya anak kelas berapa kemudian dengan soalnya stimulusnya tahun dengan masih kecil dulu ya, nggak nyambung ya kan? Apa dari stimulusnya saja nggak bisa dibangun. Soal harus memiliki stimulasi yang menarik dan gitu, yang lebih trending topik gitu, untuk membangun persepsi dan penalaran peserta. Penalarannya itu dibangun dari stimulus. Soal yang baik adalah soal yang memang benar-benar baru, tidak rutin sehingga menjadi motivasi. Nah ini, saya itu sering sekali, termasuk saya kebetulan di Ma'arif wilayah, di Ma'arif MU wilayah itu juga ada ujian-ujian yang, nah itu saya ketika melihat ada tim sendiri, tapi saya melirik soal kok di bulan balenian. Maksudnya Bapak Ibu ya. Di kompetensi itu tahun kemarin penulis suruh ganti, ya tetap soalnya ini ngopi, akhirnya soal ini bisa diganti loh. Bisa diganti nggak soal ini? Angel Pak ini. Tadi saya kasihkan contoh, coba contohnya gini, angel nggak? Bisa juga Pak. Ya iya. Artinya Bapak Ibu, kita ketika membuat soal di grade class khusus itu jangan sampai dengan otak-otik bang soal, gitu paham maksudnya ya? Lihat soal-soal kemudian di kopi dari tadi isi-isi soal tempel-tempel cocok kita jadi cocok ini. Kok begini buatan ini Pak Bu, ini 4 ini rentan. Apalagi dengan nanti kalau misalnya terpilih misalnya terbaik kemudian tingkat nasional langsung dicoret. Sekarang kemarin dari itu tentang saya masuk nggak sih? Nggak ada yang masuk, alhamdulillah. Ya kemarin ada rekrutmen dong, nyusun soal tingkat nasional deh. Ada yang belajar dari sini. Alhamdulillah. Nggak, maksudnya ini Pak Bu. Jenengan sini kayak pengalaman Bapak. Menulis satu soal bisa bisa sehari Pak. Halo, ya. Pengalaman saya menulis satu soal bisa satu hari. Dan ini yang saya aslinya materi saya kan ini. Dan ini kan jenengan sudah tahu semua karena orang-orang terpilih lagi. Iya. Tahu posisi aneh. Betul enten kan bikin di standar namanya standar gitu. Enggak ada juga Bapak Ibu. Nulis soal ini tadi untuk tidak ganda ini yang paling masyhur gitu yang dipakai. Kalau uraian gitu kan barang gitu, paling ya bandingannya itu berapa? Kalau ada soal 40 5, 35 multiple choice dengan ganda uraiannya 5 paling begitu ya. Untuk MI 25 yes. Artinya gini, ada kan soal uraian sebelumnya kan ada soal isi. Isian itu MI kalau cabai, Alia masuk isian Pak. Enten. Ya, baik. Kayak gitu lah, harus pokoknya nggak terlalu beda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari mulai. Kalau saya bacakan ya. Nah ini Bapak Ibu coba, pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seorang terkecoh untuk memilih apa benar. Ya biasa sebagai dengan buat itu gitu. Tapi ada kaidahnya nanti, Anda coba kita lihat ya, sehingga nggak usah mengukur berbagai jenjang kognitif. Ini yang tadi Bapak Ibu ya. C1 sampai C6. C1 apa? Mengingat. C2 memahami. C3 mengamalkan. Pancasila. Kalau
mengaplikasikan, applying. C4 analyzing. C5 evaluating. C6 creating. Creating kan bener nggih? Pokoknya penulis itu syaratnya harus apa taksonomi ini. Taksonominya under yang dikembangkan dari Benjamin S. Bloom. Terus itu syarat. Kalau mboten iki wis gak usah jadi soal ngoten. Karena itu syaratnya soal hot tadi kan kriterianya adalah C4 sampai C. Nah, ngomong cace mboten ngerti kan nggih. Beres nggih? Tadi juga pun dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas. Skoranya mudah, cepat dan objektif. Ya, kelebihannya gitu nggih. Ngecor nanti kalau Excel nanti langsung kemarin pakai Google Song langsung ngerekap diri sebenarnya personalis gampang. Untuk soal multi sangat tepat untuk ujian yang pesertanya banyak. Oh ini kayak tes aja gitu Pak Bapak Ibu. Keterbatasannya ini dengan juga sudah tahu waktunya relatif lama membuatnya. Ini lalu saya contohkan sedino suwengi gak tunggu kerjane ate milih benih C pengalaman nggih siswa jawabnya damel benih do bunda bandi oke cowok kan ya dari guru kita terdapat peluang bagi kita untuk mendapat jawaban ini gitu kemana awet sih gak ngerti belas materi nasib-nasiban nggih. Kula niki mengasihin ulangan banyak. Ini juga sudah mafhum dengan kalau itu loh, napa ketentuan-ketentuan di posnya pun dulu nggih. Wis persis nih. Saya ambil dari situ, enggak ada bedanya. Kan gini ada konstruksi, ada materi, ada konstruksi, ada satu lagi ada bahasa. Atau yang lainnya kriterianya apa? Dilihat dari apa? Ini kaidahnya terkait dengan materi misalnya. Soal harus sesuai dengan indikator makanya harus ada kisi. Bedanya kisi-kisi ya, indikator kompetensi dengan indikator soal apa? Kan ada yang kisi-kisi pakai indikator kompetensi baru indikator soal. Bedanya apa? Napa? Lebih teknis. Kalau berarti indikator kompetensi kurang teknis gitu. Jadi kok tenang, terus malah ya. Global kalau indikator lebih rinci. Nah itu mirip bahasa yang lain gitu. Nah, bedanya indikator kompetensi dengan indikator soal ya betul. Kan Pak, Yang berisi dari KD. indikator kompetensi dan KDKB. Terus indikator soal diambil dari indikator kompetensi. Terus perlu harus diurutkan di ngoten biar harus Pak. Oke, terus kan itu lah Pak rumusnya kan sama. Napa? A B C D. Nggih, Pak disampaikan nggih. A B C D. Nah, yang nanti membedakan adalah condition, gitu. Karena kalau di soal bisa jadi conditionnya adalah stimulusnya tadi, gitu. Stimulusnya. Benar, kemudian kena klausul yang tadi lebih spesifik yang terkait dengan soal, maksudnya begitu. Kode spesifiknya Pak, tapi kan spesifik ke soal karena indikator KB itu masih bisa luas, masih bisa luas. Indikator soal sudah spesifik pada stimulus yang akan dibuat. Sama spesifiknya tapi untuk kepentingan yang bisa khusus untuk soal itu. Oke, selanjutnya konstruksi. Apa sih konstruksi ini Bapak Ibu? Bangunan gedung gitu. Konstruksi ini pakai bagaimana soal dibangun.
terbangun. Pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, tegas, padat, berisi. Terus ini. Nanti kena kode yang lainnya. Artinya kita loh, ada jenengan coba kayak tadi. Ada soal yang sulit jawabannya gampang. Leres ya. Ada yang soal itu gampang jawabannya sulit. Itu kecenderungannya kadang ke ini Pak, kenapa ini? Aslinya soal itu gampang karena di atas itu adalah hanya sekedar bertele-tele. Pengantar yang panjang yang gak nyambung dengan itu sulit seperti orang sok-sok membuat stimulus yang yang kayak yang kriteria tadi juga kontekstual yang dekat yang tapi kadang gak nyambung dengan soal aliasnya adalah kirinya. Kalau saya mereview stimulus itu dibuat soalnya dibacakan kira-kira jawabannya apa ini tadi fungsi atau enggak apa stimulusnya. Kalau stimulus tidak fungsi berarti kena bertele-tele. Rumusan pokok soal dan dipilih jawaban harus merupakan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini tadi maksudnya supaya nggak bertele-tele. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Ini paling sering. Padahal ini sudah standar baru. Tapi yang nyatanya buahnya. Contoh yang paling sederhana adalah kecuali. Masih sering ada soal yang bukan dan apa yang bukan termasuk golongan kecuali. Yang bingung maksudnya apa yang sering terbilang jadi soal karena jebakan ini soal sing masalah. Yang bukan termasuk syarat usul adalah kecuali. Paragraf ya dua baris ya berarti A, B, ya dua. Jangan sampai ngeten. Ini kados pengawan kula. Pokok isi dawa. Gitu. Sing dawa bener. Dan dulu kan trennya ini ngetren gitu, guru itu. Jadi alhamdulillah ini dengan kepengen ya tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas. Nah ini loh masih ada banyak yang tadi. Halo, tadi soal sing jawaban di atas semuanya salah itu cuma benar. Terus sudah jalan Bu ya. Itu tak harus sama motor itu kami juga potensi itu. Jadi kalau hanya soal jebakan-jebakan, membingungkan, gitu kan? Ada malah, ini apa supaya jeli ya ini potensinya diukur lah. Jadi bukan jebakannya Pak yang penting, tapi kepentingan mengukur tadi itu. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus, nah ini Bapak Ibu tersusun secara urut. Ini saya menarik buat soal ketika masuk di aplikasi yang Koida ini biar Pak. Nah maksudnya ya, kadang si aplikasi nggak paham, terus sudah kasih saya kasih catatan. Di situ ketika saya buat soal itu kan tidak pakai kunci, timbul tulis. Karena saya kasih kunci jawaban benar adalah poin A. Karena nanti pakai sistem itu langsung ngacak gitu. Nah ketika mengacak, nah ini aplikasinya yang itu kasus di beberapa ya sering begitu. Yang benar adalah kalau ada urutan 15, 20, 25, nah itu A, B, C, D, ada lagi. Jangan sampai gambar grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Nah ini yang sering saya sampaikan tadi. Boleh baca. Nah, kemudian soalnya tadi grafik dihilangi, tetap grafik gambar dihilangkan, tapi soal tetap dan jawaban masih bisa artinya gambar itu nggak fungsi. Gambar di samping adalah tapi gambarnya kabur. Nah, ya sering Pak kalau yang semua ya buat soal wis dicarikan gambar mening-mening gitu. Ternyata pengadaannya hitam putih. Ya, harus diantisipasi.
Atau pakai ini loh, termasuk aplikasi gitu. Pakai aplikasi yang tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Bahasa saya kira ini juga pakai bahasa yang jangan bahasa lokal Bapak Ibu. Kalau nanti dari penulis nasional atau kabupaten bahasanya bahasa lokalnya desa gitu ya. Nah ini contoh-contohnya gini Bapak Ibu. Contoh-contohnya ini terkait dengan soal harus sesuai dengan indikator. Coba dengan lihat indikatornya. Bisa dilihat kira-kira manakah di antara hewan yang hewan berikut yang paling terpengaruh oleh insektisida? Kira-kira ada relevan dengan kolam. banyak soalnya begini. Ini yang saya sebut tadi sering guru itu membuat soal tidak mengukur kompetensi karena kadang hafalan kadang nyomot itu loh. Oke, sangat cepat. Ini apa tadi Pak? Pilihan jawaban harus homogen. Jangan sampai ngeten iki kan arek sing iki lho. Oh, sing iki beda dhewe. Nah, gitu. Soal kelemahannya ibu-ibu juga. Semuanya hewan ini kayak gitu. Itu kalau ini adalah soal harus mempunyai satu jawaban yang paling benar. Nah, ada jawaban dua yang ini sering juga Bapak Ibu. Nah ini tadi yang kaitannya dengan dirumuskan secara jelas dan tegas. Kira-kira ini dipakai atau enggak ini? Gak usah dipakai. Oh Bapak Ibu, pohon mangga di kebun Pak Budi adalah perumusan permasalahan dalam pokok soal tidak jelas. Nah ini yang kaitannya dengan ini jelas. Nanti bisa di copy aja ya. Yang penting kita coba praktek. Kaitannya dengan soal jawaban harus merupakan pernyataan yang perlu saja ini. Ini kadang nggak perlu kayak tadi sudah saya ceritakan. Nggak perlu. Nah ini petunjuk Bapak Ibu ya. Jawaban ada petunjuk di soal. Kadang nggak sadar betul. Nah ini yang tadi kita katakan ya, yang tidak bergerak kecuali ini merepotkan seperti itu. Panjang rumusan jawaban tadi ya, benar, kata paling panjang. Terus ini terkait dengan jawaban ini model soal alas sudah ketinggalan zaman soal-soal ini. Yang ini tadi harus urut kalau angka. Nah ini yang tadi diagramnya ini asumsi, yes. Ini terkait dengan jawaban terkait dengan ini arek gak iso jawab nomor 1, tidak bisa jawab nomor 2. Ini nah ini soal tidak boleh. Ini zaman dulu sering ini. Kalau bahkan boleh. Nah, kalau teks, ya teks soalnya ada 3, 10, 11, 12. Kita Bu KKB yang tidak kompleks. Sehingga soalnya nanti yang kan tadi 6 harus ada 6 butir. Dari 15 itu kan nanti ada 6 yang harus KB yang mungkin soalnya 2 atau 3. Dipilih, cara memilihnya pertimbangannya adalah kompleksitas. Salah satu pertimbangan penting sekali. Oh ini Pak Kadri yang bobotnya tinggi, kompleksitasnya tinggi, bobotnya tinggi, pembahasannya luas. Nah itu pertimbangannya, kompleksitas, pembahasannya luas. Itu menjadi nanti soalnya ada 2. Halo? Sudah umum ya, sudah bisa ya, yang seperti ini. Karena kepentingannya mengukur kompetensi. Engko sing bakasan ini cetek, yunus cetek berapa? Pendek, ringan, nggak kompleks, soalnya 2. Sakarnas B
pengennya enggak soal sing iki lho soal gampang-gampang. Nah, ngono lho. Sing iki rada angel kok soal situ ae. Maksudnya gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi presentasinya harus sesuai. Kan mesti harus ada analisis kan? Iya Pak. Nggak mungkin soal ujian madrasah tidak menentukan analisis kan? Nek analisis mesti muncul isi. Nek soal bisik, kalau analisis kalau isi kira-kira bisa dimanai ya. Pasti tidak akan mengukur tadi sebuah kompetensi secara komprehensif. Kalau soalnya tadi kebetulan 15 ya, aman ya. KD-nya ada 9, berarti semuanya akan masuk dalam soal. Kalau KD-nya 20, ada sampel yang banyak. Soalnya kira-kira. Nah, ini pertanyaannya. Dengan ada berarti kan ada KD yang tidak dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, milih KD sing nopo? Sing angel tuh pokoknya tidak ada soal angel di situ bisa usah di email. Betul kan? Betul nggih? Bisa nggak satu soal mewakili 2 KD? Bisa. Halo? Bisa. Bisa? Bisanya gimana? Indikatornya gimana? Bukan 2 KD 1 soal. Nek 1 KD 2 soal yang gampang nih loh, gitu. Saiki 2 KD supaya keterwakilannya ada. Cara cari KD yang memiliki hierarkia, memiliki kesambungan topik bersama. Kan ada KD-KD ini. Nah, maksudnya nih, KD itu ada yang dipecah karena di sekuennya itu loh, Pak Ibu. Tadi yang saya pertimbangkan tadi loh, keluasan pembahasan dan kelebaran. Nah, ada yang KD itu dipecah. Karena saya termasuk tim perumus kurikulum di Kemenang yang KMA 183 itu sengaja dipecah karena kepentingan tertentu. Oh, ini terlalu padat kalau salah 1 KD, ada pertimbangan begitu. Dipecah menjadi 2. Maka seperti ini nanti bisa dibuatkan 1 soal mewakili 2 KD. Tapi begini milihnya, ini hati-hati. Dari 2 KD ini yang sangat penting untuk bisa mengukur kompetensi itu KD yang mana, Mbak? Tetap begitu akhirnya. Oh, ternyata ini loh. Kalau misalnya contoh kayak tadi loh dengan C1, C2, C3 nggih. Kalau ngukur C3 apakah C1, C2 terlampaui atau otomatis? Sehingga KD ada 2 KD, lihat. Oh, KD ini ketika soal saya buat dari KD ini basisnya. KD ini sudah otomatis bisa terukur. Maka ini tetap menjadi 2 KD ini akan jadi 1 soal karena topiknya masih memiliki relevansi. Tapi basisnya adalah KD yang tetap ada 1 KD yang utama. Sama dengan indikator itu Bapak Ibu, ada indikator itu ada 3. Indikator kompetensi itu, ada indikator apa Pak? Utama. Halo? Indikator kompetensi itu kan jadi kan coba membuat sebuah pembelajaran. Jadi kan indikatornya kan dari 1 rata-rata. Halo? 1 KD ada 3 indikator. Halo? Kira-kira jenengan buatkan soal itu kan memilih dari 1 indikator, nggak mungkin dari 3 indikator. 1 indikator. Nah, indikator yang dipilih adalah indikator utama. Indikator utama itu adalah indikator yang memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi. Contoh dengan membuat misalnya KD-nya adalah saya ini backgroundnya PAI ini, nggak apa-apa ya contohnya PAI gitu. Pokoknya logikanya dipahami gitu. Ada tata cara wudhu, KD-nya adalah
menganalisis tata cara wudu. Buat indikatornya apa? Satu. Nah, rukun wudu. Terus indikator kedua, tata cara apa? Syarat wudu. Kan pasti ada indikator yang kaitannya dengan tata cara wudu. Misalnya ada indikator yang membatalkan wudu, tapi kan indikator utamanya kan tetap indikatornya yang kaitannya dengan KB. Namanya apa? Misalnya tadi menganalisis KB-nya dengan tata cara wudu, pasti ada indikator yang kaitannya dengan menganalisis. Misalnya apa? Menganalisis KKU-nya, mengklasifikasikan misalnya tata cara wudu, atau mengorganisir tata cara wudu. Maka yang dipilih membuat soal adalah yang KB utama ini. Jangan sampai yang membatalkan wudu, karena yang diukur adalah tata cara wudu. Bisa dipahami? Nah, yang paling memiliki indikator utama di kompetensi itu adalah yang memiliki relevansi langsung dengan kompetensi dasar. Halo? Jelas? Jelas? Ini jelas kenapa ini? Jelas gak paham ya. Jelas bulat kenapa jelas bingung atau jelas paham? Contohnya mawon oke, praktek langsung mawon sekarang dijelaskan bulat nih. Bingung ya? Selanjutnya adalah kisi-kisi. Terus kalau Bapak Ibu merumuskan apa? Stimulus. Kalau ini kan saya sudah sesuaikan dengan soal hobi. Jadi Bapak Ibu di soal hobi itu paling berat adalah paling lama membuat stimulus. Saya sudah bisa dapat 2 soal. Itu ya paling berat di stimulusnya ini. Nah, Bu, dikasih stimulus ya, nanti kita selanjutnya belajar praktek boleh cepat biar cepat lah pengalamannya saya menulis soal, buku soal. Nah ini sudah. Saya kira kita mulai dari yang ini loh Bapak Ibu, analisis KB. Ini saya buatkan petanya ini. Di analisis KB 1 nanti nomor KB kompetensi dasar, terus kemudian level kognitif. Tadi sudah dikasih kan? Ya. Ada level soal, ada level kognitif. Halo. Level soal itu kayak apa? 1, 2, 3 nih. Ini standar nasional. L1 C1, C2 level 1. C3 level 2. C2 C3 level 2. C4 5 6 level 3. Benar sampaikan tadi itu saya standar itu ini benar betul salah? Salah betul? Level 3 C ini benar kalau kriterianya yang dipakai berbeda. Kan tadi yang memberikan Pak itu pakai yang ketentuan yang terbaru itu. C12 level 1, C3 level 2, 4, 5, 6 level 3. Ya pakai yang itu saja, pakai yang terbaru tadi. Jadi nanti kalau dipakai lokal, ini. Tadi pun sudah dibuatkan standarnya loh, gitu. Yang penting yang tadi ini lah. Nah ini Pak, gitu. Niki
menentukan level kognisi dan level soal. Ini loh tadi yang disampaikan dia loh. Nah, sehingga levelnya yang ditentukan. Nah, iya kan? C1, C2. Standar ini pun saya ambil dari ketentuan nasional ini. Level 2 C. Singkatnya ini. Level 3 adalah bunyi. Nah, ini guys. Menan ada 6 betul. Sedangkan dimensi bukan ini. Untuk ini Pak, untuk mengambil jangan diubah. Nah ini loh. Nah, KKO yang terkait dengan mengorganisir tingkat C4 toh. KKO-nya C4 menganalisis ya kan. Nah, ini loh Pak. Nah, semuanya kan ini C4 sampai C. Itu pakai logika itu. Oh, jadi rumusnya ini yang dipakai deh. Supaya jangan sampai saya pakai standar lain. Saya tadi kan ngecek Pak, Pak Zainul ini biasanya dipakai standar. Ya saya sesuaikan itu maksudnya. Supaya jangan nggak bingung kalau nanti saya pakai standar yang lain. Bingung dengan kan saya tes tadi. Sama. Pun sekarang ini bisa dipahami ya gampang ini deh. Berarti caranya adalah ini dimasukkan semuanya deh. KD-nya masuk. Pun jenengan ini yang diukur itu kan ada KI, KD, KI 1, 2, 3, 4 nggih. Yang jenengan buat soalnya itu KD, KI 3 atau KI 4 atau KD, KI 3 dan KD, KI 4. B-nya ini loh ya, 3 titik loh ya. Sing di input di analisis. Supaya nggak campur bingung. Kisi-kisi nggak usah di ini langsung ini loh. Robot yang dibaca apa kisi-kisi. Langsung itu nih. Kelihatan Bu, Pak. Garing nggih, supaya nanti jelas. Bentuk soal kemudian nomor jelas ya. Nomornya bentuk soal nggak usah dipahami yang semuanya pakai PD semua gitu. Tapi kenapa formatnya itu mau ditulis PDKB sampai 5? Tapi tetap pakai. Enggak di standar nasional ngeten ya, Pak. Nasional nggih. Dipakai. Isi semua pikun gitu. Kartu soal gampang wong karek nodono nggih. Wis gampang enggak usah dibahas. Situ mulus. Nah, ini. Membuat siti mulus. Kolomnya ini. Kolomnya. Ada KD, ada stimulus, kemampuan yang diuji sama tahapan berpikir. Halo, ini Pak, contoh ini. KD, stimulusnya nopo, terus kemampuan yang diujikan itu nopo. Aslinya kan ini kan berarti kan mengarah ke indikator mau lho Pak. Nggih, kompetensi. Terus tahapan berpikir penting untuk melihat tahapan berpikir Pak. Karena nanti yang diuji jenengan itu kan bos tadi to nggih. Kalau menjelaskan siapa saja itu kan tapi dengan yang gini, membuat kesimpulan menjelaskan pembagian waris. Nah, tentunya ini sudah contoh ini. Ya. Coba saya bacakan 3.7 menganalisis ketentuan waris dalam Islam. Stimulusnya adalah disajikan peristiwa kematian pada salah satu keluarga yang meninggal dan meninggalkan beberapa orang ahli waris. Di stimulusnya menganalisis pembagian waris. Nah ini berarti mengarah kepada indikator KD. Menjelaskan siapa saja yang dapat dan tidak dapat menerima warisan. Konteksnya ini loh Bapak. Iya, materi ini. Menjelaskan bagian waris masing-masing. Benar ya? Tahu siapa, bagiannya masing-masing berapa. Terakhirnya membuat kesimpulan dari model pembagian.
Jadi satu soal itu ada beberapa aspek apa tahapan berpikir. Kalau pakai taksonomi itu pasti bisa juga dengan tahapan taksonomi. Tetapi ini yang bisa mengetahui ya yang apa pengampu di bidang kira-kira kalau kadernya di treatment ini untuk mengukur yang apa. Ini pasti ngeten Bapak Ibu. Ini adalah merujuk kepada ketentuan tentang waris dalam ini yang saya sebut tadi indikator utamanya. Oke, selanjutnya kalau indikator bisa dipahami ya, indikatornya Bapak Ibu ya, nomor, KD, indikator soal. Nah ini semuanya kan aslinya itu kan ada di sini. Aslinya kan ada di sini semua, gitu. Kok misalnya jenengan membuat ini, terus nanti kolomnya kolomnya di sini tambah 1, langsung soalnya itu gampang di reviewnya. Makanya masalah paling gampang jawaban benar. Bukan, jawaban benar adalah opsional A. Maksudnya kan nanti pakai sistem ngatain ya sistem. Tapi kalau dalam sistem ya dengan pakai kunci jawaban di bol atau warna merah atau apa teknisnya lah gampang. Kali ini kan untuk praktek nanti selanjutnya beneran ya tadi pakai kartu soal, pakai soalnya sendirian begitu ya. Soalnya ada di kartu. Pakai kartu tapi langsung kolomnya tambah 1, sini so 3 ribu kan loh, nah nanti masalah ini. Sekarang praktek mau mulai analisis KD. Ini paling penting karena ini tadi kita hitung gitu berapa soal KD-nya. Nah, dianalisis KD dulu. Ada poin satu lagi di analisis KD dulu, Bapak. Kita soal itu level 1, level 2, level 3 kita buat proporsinya kayak apa? Halo? Kan lihat ketentuannya. Di nasional dikasih ketentuan enggak tentang ujian madrasah ini? Menguji levelnya berapa? Enggak kan? Berarti madrasah masing-masing menentukan ya. Nah, sekarang dengan kalau level 2, 3 proporsinya berapa persen? Level 1 berarti untuk menguji C berapa? C1, 2 itu pengen dengan buat soal berapa persen? Enggak. 20 Nanti habis ini siapa? Yang C3 30%. C4 ke atas terbalik. Langsung semangat. Yes. Gitu. Berarti kan ya